Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Alhamdulillah hari ini cuacanya terang. Alhamdulillah. Bentar lagi mau maghrib nih ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa guys. Jadi saya udah dapet nih lokasi buat pasang tenda. Jadi udah 2 hari ini, alhamdulillah terang. Kencang sekali suaranya. Suara apa itu? Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Jadi seperti biasa, kali ini di hutan yang benar-benar wow gitu suasananya. Ya, saya mau kasih lihat ke kalian nih. Ini pohon sebesar-besar ini nih teman-teman nih. Oke. Jadi ini suasana hutannya. Ini pohon pinus ya. Kalian tahu nggak ini pohon apa? Pohon pinus kan? Atau bukan? Jadi untuk ke lokasi ini emang lumayan loh guys. Nih, saya ajak keliling dulu ya, numpung terang ya. Jadi kalau jam-jam segini serem gitu, Wak. Serem banget gitu. Oke.
Jadi saya sambil nabun teman-teman, gara-garanya banyak nyamuk. Nyamuknya naudzubillah, ini banyak sekali. Allahu Akbar. Akhirnya bisa duduk kayak gini tuh, enak banget. Saya dapat lokasi ini itu dari salah satu subscriber ya, dan ini tuh daerahnya masih di area Jawa Barat ya pastinya. Untuk lokasinya saya tidak bisa mempublikasikan karena dari pihak tertentu melarang. Tapi untungnya sih saya udah izin ya untuk bisa ngecamp di lokasi ini. Jadi teman-teman, saya mau sedikit cerita tentang tragedi yang pernah terjadi di lokasi ini pada tahun 2000-an tuh teman-teman ya. Ini saya ceritain singkatnya saja ya. Pada tahun 2000-an itu pernah terjadi pembunuhan. Jadi seorang ayah membunuh istri dan anaknya. Itu teman-teman. Dan kalian tahu gak sih, yang bikin saya terenyuh tuh kayak, kok tega banget sih seorang ayah membunuh anak dan istrinya hanya karena kebakar api cemburu. Tuh. Monyet kali teman-teman. Banyak ranting jatuh. Tuh. Azan teman-teman ya. Alhamdulillah. Azan maghrib. Oke. Nanti sambil nunggu azan, sambil sholat maghrib dulu, saya cut dulu sebentar, oke? Ya teman-teman, alhamdulillah wis rampung li sholat. Sekarang saya mau sempetin ngaji dulu walaupun sebentar. Wah, api saya nyala lagi tuh teman-teman. Saya heran, banyak banget suara anak kecil. Kayak anak kecil teriak gitu loh, teriak kayak histeris gitu. Tadi loh, gak tahu ketangkap nggak ya sama audio gitu. Ya wis lah, mungkin salah dengar ya teman-teman ya. Saya mau ndarus surat Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البشر هل ترى من فتور ثم رجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو هشير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الخيط كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum khawran faman yatikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Suara tekek, teman-teman. Suara tekek tuh. Udah mulai gelap nih, teman-teman. Wah, tepat di atas saya tuh ada bulan tuh, teman-teman. Bulannya sabit. Indah banget. Oh ya, ini BTW, ini suara saya nabun ya. Karena banyak banget nyamuk di sini. Nah, sambil nyemil saya mau cerita karo panjenengan semua tentang tragedi yang pernah terjadi di lokasi ini gitu loh guys. BTW kalian ngerti gak sih saya kalau ngomong bahasa Jawa gitu? Ya maklum lah ya, namanya juga seorang Jawa. Kalian dengar sesuatu nggak? Kayak suara pentungan atau pohon atau apa? Astagfirullah. Allahu Akbar. Siapa ya? Ini suara api ya teman-teman, api saya besar nih. Saya liatin ke kalian nih. Suwen ngengge sepatu guys, langsung begini saja nih ya, karena banyak nyamuk. Tuh kan suara apa? Allahu Akbar, suara tekek. Ih, serem ya teman-teman. Kalau ada suara-suara kayak gini. Tuh. Jadi teman-teman ya, lanjut cerita yang tadi karena terjeda oleh azan. Nah, saya tuh mau nyeritain tentang pembunuhan ibu dan anak ya, yang disebabkan karena faktor cemburu. Jadi tragedi ini kan terjadi pada tahun sekitar 2000-an. Nah, waktu itu tuh si bapak itu ngajak istri. Suara apa ya? Tuh. Dengar sesuatu nggak? Itu orang minta tolong. Kalian dengar nggak teman-teman? Mic saya jatuh nih. Anginnya kenceng loh tiba-tiba loh. Siapa ya? Kayak ada suara loh teman-teman. Sumpah saya kayak dengar suara gitu, minta tolong. Tapi di mana ya? Halo? Permisi. Ada orang? Saya dengar suaranya dari sini loh teman-teman. Tapi kemana ya? Apa tuh? Halo? Siapa ya? Astagfirullahaladzim, merinding saya teman-teman. Allahu Akbar. Suara apa itu?
Blur loh, kamera saya blur loh. Kalian dengar sesuatu nggak sih? Saya tadi dengar sesuatu loh, serius. Kayak suara tolong gitu. Tapi kok nggak ada ini suaranya? Apa itu? Apa itu teman-teman? Suara apa itu? Allahu Akbar. Kayak ada suara ini. Anak kecil nangis. Tapi di mana ya? Hah? Bau ini, bau melati teman-teman. Bau melati. Tinggi banget nih pohonnya nih. Saya denger, apaan tuh? Aduh, tiba-tiba bau melati teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tuh kan suara anak kecil. Kayak teriak gitu. Tapi di mana ya? Di sana ya. Tuh kan? Mana ya? Nggak tahu lah. Kalau nyari sumber suara tuh susah teman-teman untuk nemuinnya karena entah itu manusia apa bukan ya. Suara ini. Kayak apa sih namanya gamelan kalau ada yang keruncing gitu tuh. Kalian dengar nggak ya? Jelas banget. Kalian denger nggak? Kalau denger coba deh kalian notice suara kerincing tadi. Kerincing gitu bunyinya. Tuh kan. Kalian denger nggak sih? Tuh. Dari mana ya suaranya ya? Tuh kan? Allahu Akbar, suara anak kecil. Suara anak kecil loh teman-teman. Gak mungkin kalau di sini ada anak kecil. Ya kali. Coba saya minta tolong sama Aleta supaya dia ngecek dulu ya. Suara tekek. Kalian tahu gak sih kalau suara tekek kayak gitu tuh identik dengan adanya sosok berenergi besar kayak wowo gitu. Itu biasanya dia memanipulasi dengan suara binatang. Contohnya kayak tekek tadi. Saya suruh Aleta dulu untuk ngecek nih. Kira-kira itu manusia apa bukan gitu ya. Sambil nunggu informasi dari si Aleta. Ya, saya mau nyemil dulu lah teman-teman. Tuh kan? Tuh. Kalian dengar nggak? Dengar nggak teman-teman? Suara anak kecil loh, teriak loh. Asli. Takutnya itu orang apa ya? Masa iya ada orang tengah hutan kayak gini, anak kecil lah. Anak kecil sendirian di tengah hutan kan nggak mungkin ya. Tapi kalau suara yang minta tolong, suara ibu-ibu itu, ya, itu saya yakin bukan manusia. Saya yakin karena saya sering banget ditipu sama suara-suara kayak gitu. Apalagi di sini tuh pernah terjadi tragedi kayak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi, saya kan mau cerita belum selesai ya. Gara-gara kepotong tadi tuh suara-suara ini, suara-suara gangguan. Mana sih Aleta ya, lama banget ya. Ini saya ngabarin ini teman-teman ya. Ngabarin Mishua. Biar dia tahu kalau saya tuh di sini aman gitu. Ya walaupun saya dengar suara-suara sih.
Nah itu saya sambil nanya sih ke dianya, suara-suara kayak gitu digubris apa enggak gitu, maksudnya diikutin apa enggak nih. Leta, ya teman-teman ya, merinding sedep. Ini padahal bukan malam Jumat. Jadi gini teman-teman ya, tadi memang saya sempat dikasih tahu juga sama salah satu subscriber bahwasannya hati-hati ya kak gitu, kalau misalkan ada yang manggil-manggil jangan terlalu digubris gitu, jangan diikutin gitu kan dari subscriber itu, karena di lokasi ini memang pernah terjadi tragedi itu. Kemudian dari suara-suara itu tuh dia bisa nyesatin orang gitu, menyesatkan orang. Saya nggak ngerti maksudnya menyesatkan gimana, nggak tahu jalan pulang kah atau apakah gitu. Ini anginnya besar banget ya, tuh kencang. Saya mau sambil bikin makanan dulu, cemilan, tapi sebelum ini saya lagi nunggu kabar dulu. Kok katanya bukan ya teman-teman? Kata Aleta bukan manusia. Oh, apa jangan-jangan itu suara anak kecil yang dibunuh itu sama bapaknya itu. Soalnya dia kayak merintih gitu, kayak nangis gitu suaranya. Tuh kan, banyak banget suara. Ya Allah, gak ngerti lah saya teman-teman ya. Kak sambil nyemil, terus sini sambil bikin wedang. Jadi gini, waktu itu tuh si bapak itu ngajak istri sama anaknya sini, terus tepat banget di lokasi ini, tapi saya nggak ngerti dia tuh di sebelah mananya gitu kan. Tapi katanya di area ini si bapak itu gelap mata dan dia itu melakukan tindakan yang di luar nalar teman-teman. Tapi yang anehnya lagi, masa istrinya nggak curiga ya bapaknya itu bawa-bawa golok tuh teman-teman. Golok yang ada sarungnya gitu ditaruh di sini. Ngomongnya tuh kayak ngajak ini loh. Ya rekreasi ala-ala gitulah gitu kan di tengah hutan. Ya dengan polosnya percaya-percaya aja gitu istri sama anak-anaknya gitu. Akhirnya ikutlah. Nah, pas sudah nyampe lokasi langsung lah tuh ditebas teman-teman. Ya Allah, setahu saya jadi tebas. Nah si anaknya tuh langsung histeris karena mungkin saking paniknya si bapak itu ya, ngejar tuh anaknya, tau nggak? Habis dikejar, aduh kalian pernah nggak sih ngeliat kambing apa sapi gitu kalau dikurban? Nah itu anaknya tuh digorok teman-teman, disembelih. Saya nggak ngerti ini kalau anak digorok, tapi kalau kalau ibu ditebas gitu ya, kayak dicukut-cukut gitulah teman-teman. Ngeri banget gak sih? Sempet anaknya tuh bunyi kayak gitu serem banget loh teman-teman. Ini konon katanya si anak ini usianya tuh sekitar 9 tahunan. Mungkin karena si bapaknya itu udah gelap mata, gak pandang dia lagi bawa anak, si ibu itu dari belakang ditebas begitu, depan, belakang, samping, rata lah teman-teman, sampai kehabisan banyak darah dan gak berkutik sama sekali. Ibaratnya mau teriak tolong gitu aja ya, kayak gak ada suaranya, karena mungkin saking udah banyaknya darah yang keluar dan pita suaranya itu udah robek kali ya, karena ditebas tadi tuh si ibu. Yang paling ininya lagi tuh si anak kok tegel gitu ya, maksudnya kok tega gitu sama anak usia 9 tahun. Ini anak kan histeris ya, kayak bapak gitu kan, gitu kan, terus sampai kayak nangis-nangis gitu, kayak ibu gitu katanya. Akhirnya si bapak itu saking paniknya tuh anak teriak-teriak, suara ranting teman-teman, suara ranting. Si anak sempat kabur lari, dikejar tuh sama si bapak, pegang kakinya. Habis itu dia kayak didudukin sama bapaknya tuh, badan si anak tuh
Ya Allah, ngeri banget pokoknya. Nah habis itu kayak palanya tuh diginiin, apa sih, kayak orang mau beleh sapi tuh loh teman-teman, giniin tuh, diginiin. Dia bilang ampun pak, ampun, kata dia gitu. Ya Allah, tapi si bapak itu kayak nggak tahu ya, kayak nggak gubris gitu. Akhirnya dia kayak melancarkan aksinya itu dengan ya Allah, kayak beleh pedus gitu loh, korok kayak begitu. Nauzubillah misalnya, ya Allah. Habis itu anaknya nggak berkutik ya teman-teman ya, karena banyak banget darah yang keluar dari lehernya itu. Astagfirullahaladzim. Sakit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duh teman-teman, saya kayak ngerasa sakit banget gitu ya, kayak bisa ngerasain tiba-tiba ngerasain sakit yang dialami tuh anak teman-teman. Ya Allah, bener-bener kayak tragis banget gitu. Jadi dia tuh ngerasa ini uratnya tuh kayak putus gitu, kayak mau putus, kayak gimana ya, tiba-tiba saya ngerasain kayak di sayat gitu, sayat, dan itu dia sambil berbicara gitu, sambil berteriak sakit pak, sakit gitu, sambil ibu gitu, tolong gitu. Astagfirullahaladzim.